Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya mungkin saja sekarang teman-teman sedang merasakan nyeri. Nah, nyeri ini ada banyak ya, nyeri ini macam-macam ya. Mulai dari nyeri sendi ataupun nyeri lainnya. Nyeri ini bisa mengenai anggota tubuh mana saja. Ya, nyeri pokoknya beragam, ya nggak cuma satu ya, ada banyak. Nyeri ini bisa disebabkan misalkan karena cedera ataupun memang ada masalah kesehatan lainnya. Nah, apalagi kalau dikaitkan dengan kelompok usia, ya ini memang ada hubungannya. Jadi kita akan membahas nyeri tersering berdasarkan kelompok usia. Jadi ada beberapa nyeri yang tersering yang dikeluhkan berdasarkan kelompok usia, kemudian juga ada solusinya. Yang pertama, osteoartritis ataupun OA. Osteoartritis ataupun OA atau orang juga mengenalnya dengan pengapuran sendi, ya ini ketika ada masalah di sendinya ya ataupun tulang rawannya. Nah, ini tulang rawan ataupun sendi itu nanti lama-lama bisa mengalami kehausan ya, haus jadinya. Kalau haus nanti bisa bergesekan, nah itulah nanti menimbulkan nyeri akibat peradangan yang terjadi. Lokasi yang bisa terkena ya bisa di lutut, di pinggul, ya di siku. Ya, tapi memang paling sering itu adalah di lutut. Umumnya ya ini akan mengenai oleh kelompok usia antara 60 tahun sampai 70 tahun. Nah, jadi sebelum terkena sebaiknya dicegah. Solusinya ya teman-teman sebaiknya harus mencegah supaya tidak mengalami hal ini dengan cara ya olahraga teratur, olahraga yang ringan-ringan. Ini tujuannya supaya memperlancar peredaran darah dan juga membuat tulang kuat, sendi juga menjadi lebih kuat. Kemudian penting teman-teman untuk menghindari cedera. Nah, jadi harus hati-hati. Kemudian yang memiliki berat badan berlebih ataupun obesitas, ya sebaiknya diturunkan ya ke kisaran yang normal. Yang kedua, sakit pinggang. Sakit pinggang ataupun nyeri pinggang, ya ini merupakan keluhan yang paling umum yang bisa dialami oleh banyak orang. Nah, apalagi kalau teman-teman usianya baru 50 tahun ke bawah tapi sudah mengalami sakit pinggang. Ya ini bisa saja ya teman-teman memiliki kebiasaan duduk terlalu lama ataupun duduk dalam waktu yang lama. Ketika teman-teman duduk di waktu yang lama, ini akan memberikan tekanan pada sendi ya, sendi punggung teman-teman. Itulah kenapa teman-teman bisa mengalami sakit pinggang. Sebagian besar orang akan mengalami sakit pinggang ya antara usia 30-an sampai 40 tahunan. Walau begitu ya sakit pinggang bisa mengenai di usia berapa saja. Solusinya teman-teman ya harus olahraga teratur ya. Olahraga kardio misalkan, tujuannya supaya memperlancar peredaran darah, ya membuat sendi-sendi menjadi kuat, otot-otot punggung teman-teman ataupun otot-otot bagian tubuh yang lain juga menjadi kuat, menjadi sehat. Kemudian ketika teman-teman duduk di waktu yang lama, ya teman-teman sebaiknya melakukan peregangan ya sekitar 10 menit. Kemudian ketika teman-teman memang bekerjanya duduk, ya sebaiknya gunakan kursi ataupun menggunakan bantal penyangga di punggung ya dengan nyaman. Yang ketiga, nyeri panggul. Nyeri panggul biasanya sering dialami oleh wanita ya, wanita usia 18 sampai 50 tahunan. Ini bisa mengalami nyeri panggul dalam waktu yang lama ataupun kronis. Bisa saja nyeri panggul ini disebabkan oleh endometriosis ya pada wanita. Solusinya teman-teman bisa menggunakan bahan alami untuk mengatasi nyeri ya misalkan jahe ya ataupun bahan herbal lainnya, ataupun teman-teman bisa meminum obat pereda nyeri misalkan seperti paracetamol ataupun ibuprofen. Nah, tetapi ketika nyeri tidak kunjung hilang ya sebaiknya konsultasikan ke dokter. Yang keempat, sakit kepala. Sakit kepala, migrain ataupun sakit kepala sebelah ya bisa disertai dengan mual. Ini merupakan sakit kepala yang sering dialami oleh banyak orang ya, baik usia tua maupun usia muda. Kondisi ini ya umumnya bisa dipicu karena stres, kemudian PMS ya, premenstruasi sindrom bagi wanita, kemudian makanan jenis tertentu, kemudian kelelahan otot, dehidrasi, bahkan bisa dipengaruhi oleh perubahan cuaca. Sebagian besar ya bisa dialami oleh usia 20 tahun sampai 50 tahunan. Solusinya ya ketika teman-teman mengalami sakit kepala ini, teman-teman bisa memijat dengan lembut ya, dengan rileks di bagian yang teman-teman sakit.
Tujuannya supaya otot-otot itu bisa relaksasi, tidak tegang lagi. Kemudian juga teman-teman bisa mengoleskan krim ataupun balsam ya, yang mentol di bagian dahi, kening ya, ataupun di bagian leher, tujuannya untuk menenangkan. Dan juga teman-teman bisa mengkonsumsi obat pereda nyeri, misalkan paracetamol ataupun ibuprofen. Yang kelima, tendinitis. Tendinitis ini adalah peradangan pada tendon. Nah, ini juga merupakan nyeri yang bisa dialami oleh banyak orang. Ya, misalkan tendon pada kaki ya, seperti di gambar ini. Nah, ini ketika teman-teman ya melakukan aktivitas yang berulang-ulang ya sering, ya ini bisa mengalami tendinitis akhirnya. Keluhannya otomatis teman-teman ketika bergerak ya berjalan ya itu akan mengeluhkan rasa nyeri ataupun sakit. Biasanya ya mengenai atlet ya ataupun orang yang sering berolahraga. Umumnya akan mengenai kelompok usia 40 tahun ya, itu karena ketika usia bertambah ya tendon itu kelenturannya akan berkurang. Nah, jadi lebih rentan cedera. Tapi bukan berarti usia yang 40 tahun ke bawah itu tidak bisa kena, ya bisa juga, banyak juga. Solusinya ya teman-teman saat mengalami ini ya istirahat dulu ya. Jadi tidak memperparah kondisi teman-teman. Jadi istirahat betul-betul. Ya kalau sudah pulih baru boleh melakukan aktivitas. Jadi jangan melakukan aktivitas berat-berat dulu ya. Jadi jangan olahraga dulu. Jadi benar-benar tunggu pulih. Nah teman-teman bisa melakukan kompres dingin di area yang nyeri ya untuk mengurangi peradangan di area tersebut. Kemudian teman-teman juga bisa mengkonsumsi obat pereda nyeri seperti paracetamol dan juga ibuprofen. Nah tapi sebaiknya konsumsi sesuai dosis. Nah teman-teman ya ketika mengalami nyeri yang berlangsung lama terus-menerus sudah mencoba berbagai cara tapi masih nyeri-nyeri juga, sakit-sakit juga, sebaiknya konsultasikan ke dokter supaya apa? Supaya dilakukan pemeriksaan, kemudian nanti diberikan terapi sesuai dengan masalah yang teman-teman alami. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.